Sejarah Sunda menurut cerita yang beredar di kalangan para sesepuh Sunda, runtutan para buyut, dan pemuhun, karuhun leluhur nenek moyang, perjalanan bangsa Sunda. Diawali dari daerah Sumatera, mereka membangun kebudayaan selama beribu-ribu tahun, di kawasan Mandalayang atau Mandailing, daerah Batakara sampai ke daerah Patahiang, atau Padang pada periode 100.000 sampai 74.174 Masehi. Pada masa tersebut para karuhun tersebut telah memeluk ajaran yang disebut dengan nama Suraya. Nama atau ajaran Surya hingga satu masa Gunung Batara Guru meletus hingga habis dan meninggalkan sisa kaldera yang sekarang menjadi Danau Toba, yang sangat luas 100 km persegi. Pada waktu itu diberitakan, dunia tertutup awan debu selama 3 bulan. Akibat meletusnya gunung tersebut dalam sejarah, tentang zaman awal peradaban bangsa bumi ini, disebut sebagai periode sebelum kelahiran Nabi Nuh sekitar 39.644 sebelum Masehi. Masa berganti, cerita berubah. Pusat kebudayaan bangsa Sunda yang disebut dengan Mandalahiang, yang bergeser ke arah selatan, ke Gunung Sunda. Yang sekarang terkenal dengan nama Gunung Krakatau, Karat Takawa, pada saat itu belum dikenal konsep negara. Tapi lebih kepada konsep wangsa atau bangsa. Wilayah Mandala yang pada masa itu dikenal dengan sebutan Kuala Nyungcung, karena terletak pada kawasan yang tinggi. Sementara Mayapada atau Jagat Raya, dikenal dengan sebutan Buana Agung, Ageng Gede, dan Kuala Ali Jagat Alit, kata Buana, di zaman yang berbeda mengalami metamorfosis kata, menjadi Banua atau Benua. Puncak Pertala di Kuala Nyungcung Gunung Sunda dijadikan Mandalahiang. Begitu juga dengan gelar Batara Guru, yang menggantikan petilasan, atau tempat yang sudah hilang. Menghilang pada masa ini kehidupan wangsa menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Perkembangan budaya serta aplikasinya mencapai tahap yang luar biasa. Dengan berbagai penemuan teknologi di darat dan laut, daerah ini terkenal dengan sebutan Buana Arta Buana, yang kokoh dan tidak bergeming oleh bangsa luar. Dikenal dengan sebutan Atalan atau Atlantis. Di dalam sebuah catatan tentang zaman awal peradaban bangsa bumi ini, disebut sebagai periode zaman Pandawa, yang membangun negara Indraprasta di Nusantara, dan diceritakan dalam kitab Mahabharata. Diperkirakan terjadi pada tahun 8984 sampai tahun 8900 sebelum Masehi. Kembali kemajuan di segala bidang tersebut terhenti kembali ketika Gunung Sunda meletus, yaitu Gunung Krakatawa atau Krakatau. Daratan terbagi menjadi dua, yaitu Sumatera dan Jawa, dan mengakibatkan banjir besar dan berakhirnya zaman es, pada sekitar tahun 8800 sebelum Masehi. Semua bukti kemajuan zaman wangsa tersebut hilang dan tenggelam. Pasca peristiwa banjir besar tersebut, bangsa Sunda kembali membangun peradabannya hingga menurut cerita dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Sindu. Sang Hyang Tamblek Meneng, putra Sang Hyang Watugunung Ratu Agung Manikmaya, yang kemudian mengajarkan kepercayaan Sundayana atau Sindu, Sandi, Sunda. Ajaran tersebut kemudian menyebar ke seluruh dunia. Periode ini diperkirakan terjadi pada sekitar tahun 5000 sebelum Masehi. Perjalanan Prabu Sindu ke wilayah Jepang membuat acaranya diberi nama Shinto, ajaran surya atau matahari. Bahkan ajaran tersebut kemudian dijadikan bendera bangsa.
Perjalanan penyebaran ajaran tersebut kemudian bergerak sampai ke daerah India, sampai kepada sebuah aliran sungai besar, yang membelah sebuah lembah, yang nantinya dikenal dengan lembah sungai Sindhu, atau orang barat mengenalnya dengan nama lembah sungai Hendus, tepatnya di daerah Jambudipa. Perkembangan ajaran tersebut sangat luar biasa, sehingga menghasilkan sebuah peradaban tinggi, Mohenjo-daro, dan Harappa, yang memiliki kemiripan nama dengan Maharaja Sundara, dan Pa-ra-ha, atau Hu. Persis dengan sebuah tempat di wilayah Parahyangan sekarang. Ajaran Prabu Sindhu yang selanjutnya disebut agama Hindu, asalnya merupakan ajaran Surayana, atau Sundayana, yang hingga kini masih tersisa di Nusantara, ada di daerah Bali sekarang. Serta agama Sunda wiwitan yang isinya sama menjadikan matahari serta alam sebagai panutan hidup. Dan bila dikaji lebih mendalam, ajaran ini merupakan ajaran monoteisme, atau percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berikut adalah beberapa fakta sejarah dan penemuan arkeologis yang terkait dengan perjalanan bangsa Sunda. Satu kota Paris di pesisir barat Sumatera, merupakan satu-satunya kota di Indonesia. Merupakan satu-satunya kota di Nusantara, yang namanya telah disebut sejak awal abad Masehi, oleh literatur-literatur dalam berbagai bahasa. Seperti dalam bahasa Yunani, Syria, Armenia, Arab, India, Tamil, Cina, Melayu, dan Jawa. Berita tentang kejayaan Barus sebagai bandar niaga internasional dikuatkan oleh sebuah peta kuno, yang dibuat oleh Claudius Ptolemas, seorang gubernur dari kerajaan Yunani, yang berpusat di Alexandria, Mesir, pada abad kedua. Di peta itu disebutkan di pesisir barat Sumatera, terdapat sebuah bandar niaga bernama Barusai, atau Barus, yang menghasilkan wewangian dari kapur barus. Diceritakan dari kapur barus yang diolah dari kayu kamfer dari Barusai, itu merupakan salah satu bahan pembalseman mayat. Pada zaman kekuasaan Fir'aun sejak Ramses II, atau sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi. 2. Kerajaan Melayu tua di Jambi, meliputi Kerajaan Kandis yang terletak di Koto Alang. Wilayah Lubuk Jambi, Kuantan Riau. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada periode 1 sebelum Masehi. Di samping itu, diceritakan terdapat 3 kerajaan Melayu tua, yaitu Koying, Tumpo, dan Kantoli.